Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Pada pagi hari ini, saya akan bertemu kembali dengan anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu bahagia dan tetap bersemangat. Ya, kita lanjutkan pada pagi hari ini. Kita akan masuk pada materi baru, yaitu berkaitan dengan energi baru yang terbarukan. Ini merupakan bagian dari pelajaran fisika kelas 10 yang menggunakan kurikulum Merdeka. Semoga kalian tetap fokus, tetap semangat, dan tetap jaga konsentrasi sampai terakhir. Jangan sampai terlewat. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu menjelaskan sumber-sumber energi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi. Jadi sumber energi apa saja yang kita gunakan dalam memenuhi kebutuhan energi dalam keseharian kita ya. Baik level rumah tangga, industri, perusahaan, atau perkantoran. Kemudian nilai sikap yang akan kita kembangkan, yang pertama adalah peduli lingkungan. Jadi kita akan melihat ke depan lingkungan kita itu semakin bersih, semakin nyaman, sehingga emisi gas pencemaran itu bisa kita minimalisir gitu ya. Kemudian yang kedua, kita bernalar kritis dengan sumber energi yang semakin lama semakin menipis. Apa yang harus kita lakukan? Kemudian tentunya kreatif. Kita akan menemukan sumber-sumber energi baru. Kemudian kita rujukan dari Al-Quran bagaimana Allah telah memberikan salah satu sumber energi yang terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 46. Wa min ayatihi ayyursilar riyaha mubasysyirati wa liyudhiqakum mir rahmatih wa litajriyal fulku bi amri wa litabtaghu min fadlih wa la'allakum tashkurun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmat-Nya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi dari ayat 46 dari Al-Quran surat Ar-Rum, Allah telah menciptakan angin. Angin yang ada di sekeliling kita ini merupakan salah satu sumber energi. Sehingga kalian bisa lihat kapal-kapal itu bisa berlayar ya. Jadi itu salah satu sumber energi yang perlu kita syukuri ya. Dan itu merupakan salah satu
Ya, itu ya. Jadi dari tayangan tadi bahwasanya energi dibagi menjadi dua ya. Ya, apa saja itu? Jadi yang pertama itu ya, energi baru terbarukan. Kemudian yang kedua apa? Ya, yang kedua berarti kebalikannya energi tak terbarukan. Jadi seperti misalkan minyak bumi, kemudian gas alam, kemudian tadi juga disebutkan PLTN. PLTN ini menggunakan bahan bakar uranium, kemudian satu lagi batu bara ya. Jadi keempat hal ini merupakan barang tambang yang semakin lama akan semakin berkurang dan suatu saat akan habis. Sehingga kita perlu menemukan energi baru terbarukan. Apa itu? Energi baru terbarukan. Jadi ini sesuai dengan kebijakan dari pemerintah berkaitan dengan energi nasional dengan baruan EBT, energi baru terbarukan pada tahun 2020 hingga 2050. Itu yang pertama adalah mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan. Ini ya, jadi mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan. Sekaligus yang kedua itu mengerem. Berarti mengerem itu mengurangi ya, mengurangi penggunaan sumber energi fosil. Karena memang jumlahnya semakin berkurang ya. Ya. Apakah kalian tahu apa saja sumber energi terbarukan itu? Ya, apa? Kita lihat definisinya ini ya. Ya, sumber energi terbarukan tadi sudah ditayangkan dalam video ya. Jadi kalau dilihat definisi adalah sumber energi yang berkelanjutan atau tersedia terus. Artinya ini memang salah satu karunia Allah SWT yang telah menyediakan energi ini sampai kapanpun. Sehingga energi itu akan sedia terus. Akan ada selamanya gitu ya. Selama bumi ini masih ada terutama ya. Yang pertama adalah energi panas bumi. Energi panas bumi itu berasal dari panas yang berasal dari perut bumi. Jadi magma ini sangat panas sehingga akan memanaskan air yang ada di atasnya sehingga akan ketika keluar ke perut bumi, keluar dari permukaan bumi akan membawa panas bumi. Ini kita bisa gunakan untuk energi terbarukan. Kemudian yang kedua angin ya. Jadi angin ini selalu ada. Kalian merasakan bahwasanya angin itu akan selalu ada ya. Apalagi kalau kalian di tepi pantai akan merasakan itu. Kemudian juga bioenergi. Kemudian sinar matahari tentu ya. Kalian bisa merasakan sinar matahari yang kita rasakan terik, tapi di situ merupakan sumber energi. Kemudian air terjun atau air sungai dan juga gelombang laut. Jadi ini semuanya adalah sumber energi terbarukan. Sehingga dari sumber ini kita bisa olah sehingga kita mendapatkan energi terbarukan. Jadi energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan di atas itu ya. Ada panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, air terjun, dan gelombang laut.
Jadi kalian sudah tahu ya, jadi apa itu sumber energi terbarukan, kemudian apa itu energi terbarukan. Selanjutnya akan kita lihat fakta dan data berkaitan dengan permintaan dan ketersediaan energi 10 tahun ke depan. Kita lihat gambarannya seperti apa, sehingga kita akan mendapatkan energi itu caranya seperti apa gitu ya. Jadi ini tampak di layar ya. Jadi di situ tampak bahwasanya produksi listrik yang kita gunakan saat ini itu dari berbagai sumber ya. Jadi yang warna hitam itu dari batu bara. Jadi batu bara itu digunakan untuk memanaskan air, menghasilkan uap, kemudian menggerakkan turbin, diubah menjadi listrik. Begitu juga gas alam, kemudian begitu juga BBM ya. Jadi semuanya bisa menghasilkan listrik. Tampak di grafik itu, jadi dari tahun berapa itu? Tahun 2021 hingga tahun 2032, jadi ini prediksi berarti ya. Jadi kebutuhan listrik dari berbagai sumber malah mengalami peningkatan. Jadi batu bara itu masih mengalami peningkatan. Kemudian gas alam juga meningkat ya. BBM juga. Kemudian EBT juga. Jadi EBT itu apa tadi? Energi baru terbarukan. Jadi nampaknya mana yang akan menjadi energi masa depan? Jadi kalau batu bara, gas alam, minyak, jadi lama-kelamaan kan akan berkurang ya. Jadi tentunya EBT ini menjadi pilihan. Jadi ini gambaran kebutuhan atau produksi listrik dari berbagai jenis energi. Jadi kalau secara angka faktanya seperti itu ya. Jadi produksi listrik diperkirakan pada tahun 2032 itu sebesar 489 terawatt-hour itu menurut BAU. Jadi BAU itu adalah sebuah kebijakan yang ada pada saat ini gitu ya, kebutuhan saat ini. Jadi diprediksi kira-kira seperti itu. Kemudian kalau menurut OTP itu adalah skenario optimis. Artinya kebutuhan pada saat itu prediksinya adalah tahun 2032 sebesar 791. Jadi hampir 2 kali lipat ya dari existing. Existing itu yang ada saat itu. Kemudian kalau yang OPT itu adalah prediksi. Nah, sekarang apa kepentingan kita dengan memprediksi itu? Tentunya kita akan menyiapkan ya, jadi generasi yang akan datang itu bisa menggunakan energi listrik gitu ya. Dan sampai kita tidak menyiapkan sehingga itu menjadi permasalahan pada generasi yang akan datang. Kita juga bisa melihat ini ya, jadi konsumsi energi. Prediksinya seperti ini ya. Jadi ini juga konsumsinya meningkat ya, baik rumah tangga, kemudian komersial yang warna merah, kemudian industri, kemudian lainnya dan transportasi. Jadi diprediksi seperti pada tabel di layar ya. Jadi pada tahun 2022 konsumsi energi final diproyeksikan mencapai 130 juta
TOE. TOE itu adalah ton of oil equivalent, yaitu setara dengan 1 ton minyak atau 1000 kg minyak. Jadi itu energi yang kalau dikonversi ke minyak itu 1 ton setara dengan 130 juta. Masih dikalikan dengan 1000 kg minyak gitu ya. Dan ini terus mengalami peningkatan gitu ya sampai tahun depan 2023 atau sekarang ya, itu mengalami peningkatan 10,8%. Jadi ini konsumsi energi ya. Sementara bahan bakar minyak atau energi yang tidak dapat diperbarui tadi kan semakin menipis gitu ya. Konsumsi meningkat. Apa yang harus kita lakukan gitu ya? Jadi kita bisa melihat dari tren produksi minyak. Ya, produksi minyak dari grafik tersebut dari tahun 2002 hingga 2020 trennya mengalami penurunan yang sangat tajam. Artinya produksi kita itu semakin lama semakin menurun. Jadi kalau kita dulu mengekspor minyak, tapi saat ini kita adalah mengimpor. Jadi dulu kita menjual minyak, tapi sekarang kita membeli minyak dalam jumlah yang cukup banyak ya. Jadi ini minyak ini saat ini memang masih menjadi energi andalan untuk mobil, kendaraan, pabrik, dan lain-lain gitu ya. Sementara kita lihat ya, grafik yang warna merah itu kan konsumsinya grafiknya menanjak gitu ya. Menanjak. Jadi diprediksi tahun ini kan berapa itu? 1,6 juta barel per hari. Bisa dibayangkan tuh ya, sehari konsumsinya sebegitu banyak. Itu semuanya beli ya, beli dari luar negeri. Sehingga dikhawatirkan ketika ini terus mengalami lonjakan kenaikan, maka kita akan mengalami krisis energi. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai generasi penerus yang akan menjadi estafet kepemimpinan dalam negara Republik Indonesia ini, kita harus berpikir jauh ke depan. Kita harus mencari alternatif energi. Maka salah satu alternatif yaitu seperti yang ada tayangan video tadi ya, yaitu energi yang terbarukan gitu ya. Jadi ini yang akan menjadi prioritas ke depan. Karena apa? Karena potensi energi terbarukan yang ada di sekeliling kita itu sangat melimpah gitu ya. Contohnya misalkan yang pertama panas bumi. Di Indonesia potensinya 25,4 gigawatt. Jadi giga itu nolnya sebanyak 9. Berarti miliar ya. Berarti potensinya adalah 25,4 miliar watt. Sehingga namun realisasi artinya realisasi yang dihasilkan oleh PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi, baru sekitar 0,44%. Masih di bawah 1% gitu ya. Sehingga ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu energi primadona pada masa yang akan datang ya. Kemudian ini juga PLTN bioenergi ini juga potensinya cukup besar, 32,6 gigawatt.
Sementara realisasi yang ada saat ini baru 1,89 ya, sangat kecil, 0,42%. Kemudian juga pembangkit listrik tenaga surya. Jadi dengan menggunakan panel surya pada gambar itu ya, kemudian menangkap cahaya matahari, kemudian diubah menjadi listrik gitu ya. Ini juga merupakan potensi yang perlu dikembangkan. Karena pemanfaatnya masih sangat kecil nih, 0,07%. Selanjutnya yaitu apa ini? Air terjun ya, atau PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ini potensinya juga luar biasa. Di tempat kita banyak sungai ya, banyak sungai, banyak bendungan. Yang bendungan ini nanti akan digunakan untuk menggerakkan kincir. Kincir dihubungkan ke turbin, kemudian turbin menghasilkan energi listrik. Namun realisasinya juga masih kecil ya, masih 1,23%, masih bisa dioptimalkan. Kemudian yang selanjutnya adalah angin ya. Angin. Ini juga potensi untuk menghasilkan energi listrik atau dikenal dengan PLTB, pembangkit listrik tenaga B-nya apa? Bayu. Pembangkit listrik tenaga bayu. Ini juga potensinya cukup besar. Cuma realisasi, jadi realisasi itu yang ada saat ini itu baru 0,13%. Ini adalah garapan kalian ya. Jadi kalian akan membidik mana yang akan dikembangkan. Begitu juga ini sangat besar ya. Gelombang laut atau arus laut. Ini juga bisa sebagai energi masa depan. Energi terbarukan yang jumlahnya sangat melimpah. Apalagi 2/3 dari wilayah kita adalah laut. Sehingga sekarang sedang tahap penelitian dan ini akan terus dikembangkan dan kalianlah yang akan mengembangkan bagaimana ini menjadi energi masa depan. Jadi potensinya masih banyak ya. Jadi tidak perlu khawatir dengan habisnya energi yang berasal dari fosil, karena ini alternatifnya sudah ada, energinya melimpah dan aman. Karena apa? Yang pertama akan mengurangi emisi CO2. Jadi CO2 ini adalah polutan ya, polusi udara. Jadi misalkan kalau menggunakan bahan bakar, bensin, minyak tanah, solar dan sebagainya kan menghasilkan CO2 ya. Jadi CO2 itu juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Sementara energi terbarukan ini akan mengurangi emisi CO2. Sekaligus yaitu pemanfaatan energi setempatnya yang ada di sekeliling kita. Jadi ini potensinya cukup besar. Jadi kalau secara total gitu ya, dari 6 sumber energi terbarukan itu totalnya potensinya 442 gigawatt. Realisasinya baru 9,3 gigawatt. Jadi baru 2,15%. Jadi sekali lagi ini adalah tugas kalian untuk menjadikan ini semua menjadi energi masa depan. Jadi energi pada saat nanti akan dinikmati oleh generasi setelah kita ya. Berarti tentunya kalian pikirkan mulai saat ini. Kemudian sebagai tahap awal ya, jadi kita mulai yang sederhana dulu gitu ya. Kita mulai dari yang sederhana, mulai dari diri kita. Kita harus dalam menggunakan energi perlu efisien ya. Kita perlu berhemat. Maka salah satunya tugas kalian setelah ini kalian buat poster
atau bisa juga kultum, atau mau bikin video juga boleh yang berkaitan dengan tema efisiensi pemanfaatan energi listrik di sekolah. Itu ya. Jadi dari situ nanti bagaimana menginspirasi pada diri kita agar kita menjadi kreatif untuk menemukan energi masa depan. Ya, itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan pembelajaran kali ini jadi tergambar bagaimana kita menyiapkan energi masa depan. Sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.